Jadi ceritanya ini cerita gue di waktu semester 4, gue masih kuliah di suatu tempat lah ya. Gue masih kuliah, jadi awal ini emang gue kalau kuliah, gue ngekos kan. Dan gue gak pernah nempatin satu tempat yang lama gitu. Dari semester 1 sampai gue lulus itu gue gak kayak gitu. Jadi semester 1 ke semester 2 gue pindah kos, semester 3 gue pindah juga. Nah di cerita yang ini gue semester 4 gue pindah juga, baru pindah ke kos itu gitu loh. Ya kosnya lumayan enak ya, letter L gitu bangunannya, terus ada lapangan di tengahnya, enak lah gue liatnya, ngeplong gini nih, kayak ya udah gitu gue ngekos itu. Tapi yang bikin gue nyaman di situ karena selain lingkungannya itu orang-orangnya yang tinggal situ, tetangga-tetangganya. Kayak di situ tuh orang-orangnya nggak yang kayak lulu gue, nggak. Orang-orangnya tuh yang say hi lah kalau ketemu. Jadi ya enak lah. Ngekos di situ, gue kenal sama ibu kosnya, gue kenal deket karena gue sering sarapan di warung ibu kosnya. Terus gue kenal sama yang namanya Bang Anto dan Kak Cindy. Bang Anto dan Kak Desi, Kak Cindy dan Bang Bagas. Ini nama-namanya gue samarin ya, karena emang sebelum cerita ini di Apun, gue nggak dikasih izin sama salah satu teman gue sebenarnya. Teman gue nggak mau kalau ceritain itu gue up, tapi teman gue yang satu lagi ngizinin, yang satu lagi enggak gitu. Makanya gue mikir lumayan lama, ya akhirnya ya udah gue up aja gitu loh. Bang Anto dan Kak Desi ini suami istri, jadi dia tuh kalau yang kita ngeliat tuh mesra lah kemana-mana ya kan, bucin parah lah namanya. Udah suami istri gimana sih ya kan. Gue kenal juga namanya Bang Bagas, dia nih tinggal di lantai 1 di samping kamarnya Kak Desi sama Bang Anto. Terus Kak Cindy di lantai 2 juga, satu lantai sama gue, tapi kamarnya jauhan kita. Gue kenal nih sama mereka. Kenapa gue bisa kenal dekat sama mereka? Karena kita tuh pulang beraktivitasnya itu selalu barengan. Jadi gue pulang ngampus sore, mereka baru pulang kerja sore. Kalau orang-orang yang lain di situ pulang kerjanya tuh nggak nentu, karena ada yang malam, ada yang pagi baru pulang, nggak nentu pulangnya. Cuman sewaktu weekend tuh ya udah kompak gitu kan. Sampai pernah gue lagi tidur kan, dibangunin nih, Bang itu si A lagi ulang tahun tuh, beli makanan banyak banget, ayo. Kayak gila, gue lagi tidur aja dibangunin disuruh makan, kayak jangan sampai ada yang nggak kebagian lah intinya di situ. Gue mikir kok solid banget ya, mereka udah kenal dari umur berapa sih. Apalagi yang namanya Kak Desi, dia ini tuh sering kayak minjem laptop sama gue. Dia ini kerja sambil kuliah, beda kampus sama gue. Jadi dia kuliah ngambil kelas karyawan gitu yang seminggu sekali. Dia tuh sering minjem laptop sama gue buat ngerjain tugas-tugas kuliahnya karena dia belum punya laptop waktu itu. Dia sering minjem laptop. Malah tuh gue sampai hafal banget kalau dia mau minjem laptop tuh dia pasti ke kamar gue. Tapi ya kadang kasihan, dia ini emang kalau minjem laptop dia tuh nggak pernah yang lewat chat atau nggak pernah telepon. Dia tuh pasti yang langsung pengen ngomong langsung gitu. Malah pernah kadang gue kasihan, gue pernah lagi di kosan teman gue, apa gue lagi ngedikos, dia tuh mau minjem laptop gue nih. Dia mau minjem laptop gue tapi gue lagi nggak di situ. Terus ya gue bilang kan, Kak kenapa sih nggak chat aja apa telepon aja, padahal laptopnya lagi nggak gue pakai seharian loh. Gue pun kan pakai laptop cuma buat laporan sama tugas aja sama nonton film kalau lagi malam gitu. Ya udah free, kalau nggak dipakai udah pakai aja gitu kan. Ya nggak enak lah, masa minjem di chat apa di telepon. Gue mau ngomong langsung lah, nggak sopan kalau di telepon kan, kata dia. Sampai yang kayak gitu dia jawabnya kan. Ya kehidupan di sana kayak gitulah, kayak kita tuh dekat satu sama lain gitu. Kehidupan di situ berlalu 2,5 bulan ya, jalan ke 3 bulan, harmonis segala macem, semuanya berubah suatu malam. Di malam itu gue tidur, kebangun karena gue dengar suara berisik-berisik banget dari bawah. Gue dengar suara kayak orang gaduh lah di bawah. Gue kebangun, pas gue bangun di kamar gue ngeliat kayak cahaya biru gitu kan masuk ke kamar. Ada kelap-kelip biru gitu kan. Gue keluar kamar udah rame di bawah, dan di lantai 2 pun udah rame, orang-orang yang di penghuni lain di lantai 2 tuh keluar buat ngeliat ada apa di bawah. Dan Kak Cindy juga keluar. Terus yang suara di lantai 1 itu yang berisik-berisiknya itu suara Kak Desi. Kak Cindy yang nyadar itu suara Kak Desi. Kak Cindy langsung ke bawah, diikutin sama gue waktu itu sama penghuni yang lain ikut. Pas kita ke bawah, gue lihat di situ ya Kak Cindy udah nenangin Kak Desi kan.
yang lagi nangis histeris, dan gue lihat di situ Bang Anto udah dibawa masuk ke dalam mobil. Udah dibawa. Di situ kita kayak ada apa nih, bertanya dong, kok tiba-tiba banget nih, kita nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Bang Anto dibawa kayak gitu. Ya penghuni lain juga ada apa sih, saling nanya gitu satu sama lain. Ya makin kayak Kak Desi di situ udah nangis, ya Kak Cindy kayak udah ntar aja, besok aja kalian masuk aja satu-satu gitu, kayak ngasih syarat buat kita buat balik ke kamar masing-masing gitu loh. Ya udah Kak Cindy masukin Kak Desi ke kamarnya, kita pun balik gitu ke kamar masing-masing. Setelah Bang Anto ditahan itu ya Kak Desi depresi lah ya segala macem, dan Kak Cindy tuh cerita sama gue apa yang terjadi sama Bang Anto, dan ya gue kaget. Ternyata ya kayak gitu, ada satu kejadian yang emang buat dia ditahan gitu loh. Udah di situ Kak Desi sedih lah ya, depresi apa segala macam, ngerasa dibohongin apa gimana lah intinya kan. Dia nggak mau makan, apa susah makan apa gimana. Kita orang-orang yang teman-teman dia ya cuman bisa nenangin dia kan, ya nemenin dia aja gitu kan. Setiap gue pulang kampus ya gue ke kamarnya kan, ada Bang Bagas juga di situ. Hampir seminggu kita kayak gitu ya, udah mulai seminggu lebih tuh udah mulai mau makan lagi gitu, udah nggak murung lagi Kak Desinya. Seminggu lebih tuh udah mulai lagi nih, udah mulai mau makan lagi. Kadang kalau gue mau Bang Bagas ngelawak, dia udah mulai ketawa lagi kan. Udah di samping kondisi Kak Desi yang udah mulai membaik, tiba-tiba ada kabar mengejutkan. Ternyata gue dapat kabar waktu itu Bang Anto yang lagi proses itu meninggal. Pokoknya dia meninggal, gue nggak tahu gimana ceritanya, kan proses hukum itu 1-40 hari ya kalau nggak salah. 1-40 hari, jadi dalam waktu itu dia meninggal. Gue nggak tahu meninggalnya kenapa, nggak bisa gue sebut juga kalau gue tahu. Akhirnya Kak Desi yang tadinya udah mulai membaik, dia balik ke kondisi awal waktu malam pertama Bang Anto ditahan. Dan ini lebih parah. Tadinya kan dia ya udah kalau kita mau main ke kamarnya, mau ngajak ngobrol atau apa, dia masih open gitu loh. Ini enggak, dia udah bener-bener ngunci diri dalam kamar. Padahal kan ya gue sampai Kak Desi makan dulu nih, jangan nggak makan. Kita orang-orang yang cowok ya cuman bisa beliin makan aja gitu ganti-gantian. Nah, dan dia emang tetap nggak mau bukain ya, malah makanannya kadang gue gantung di gagang pintunya. Ini Kak Desi makanannya aku taruh di sini ya, Kak Desi jangan sampai nggak makan gitu, ntar sakit, sampai gituin kan. Seminggu lebih deh kayak gitu, sampai yang ibu kos pun khawatir kan, ngetok pintu kamarnya tetap nggak mau buka, karena khawatir ibu kos tuh nih kok dia kayak gini, ngurung diri gini di kamar sampai yang sebegitunya gitu loh. Ya gue ngerti apa yang dialamin tuh, gue ngerti sebenarnya, tapi ya udahlah jangan sampai kayak gitu loh, karena kita nggak mau dia kenapa-napa. Sampai suatu malam gue lagi nggak ada di kos, gue lagi di rumah om gue waktu itu, lagi nginep. Pagi-paginya nih, subuh-subuh nih, ditelepon. Gue lihat di HP gue udah banyak nih panggilan gak kejawab kan. Terus kebetulan gue nerima telepon dari Kak Cindy waktu itu. Dan gue dapat kabar, ternyata Kak Desi yang gue kenal udah meninggal dunia karena gantung diri. Dan gue ya dengar kabar itu ya shock dong. Apaan nih? Beneran nih? Gue balik langsung cepet-cepet ke kos. Gue sampai kos waktu itu udah rame kan, warga udah rame. Ya udah ada polisi juga di situ kan. Nah, gue nyampe kos, gue lihat orang-orang kos udah pada ngumpul kan dekat warungnya ibu kos tuh. Gue samperin kan, di situ ada Bang Bagas yang lagi nenangin Kak Cindy kan, yang lagi nangis. Terus gue nanya sama Bang Bagas, Bang, itu kenapa ya polis lainnya tuh ngelintang di tangga dari lantai 1 ke atas gitu loh, ngelintang gitu polis lainnya. Oh iya Lang, itu si Desi gantung dirinya di tangga di lantai 2. Gue kayak yang, tangga lantai 2? Itu sebelah kamar gue dong, karena kamar gue kan sebelah tangga. Kayak shock aja gitu loh. Ya pas hari itu semua sedih lah ya, hari itu semua sedih, kayak kita kehilangan teman kita dalam waktu berdekatan gitu loh, Bang Anto dan Kak Desi. Ya semuanya sedih. Ya udah, setelah kejadian itu berubah semuanya berubah lah, kayak suasana tuh udah nggak kayak sebelumnya. Tangga kosan gue ini cuma satu itu doang buat akses ke lantai 2.
Dan si Kak Desi ini ngelakuinnya di atas jam 2 malam, diperkirakan ya. Karena pada jam segitu tuh udah nggak ada lagi ya penghuni situ yang pulang gitu. Jadi pulangnya itu biasanya kalau nggak pagi, malam jam 11 atau jam 10 gitu. Kalau di jam segitu udah nggak ada lagi pokoknya. Udah sepi lah. Diperkirakan jam segitu, jam 2 sampai subuh diperkirakan. Karena ketemunya subuh katanya. Jasadnya ketemunya subuh sama salah satu penghuni juga. Di belakang kamar gue ini ada suami istri namanya kasarnya Bang Dito. Nah, yang nemuin pertama kali ini Bang Dito, dia mau sholat subuh. Dia ngelakuinnya itu dia naik ke pembatas tangga nih, yang anggaplah ini tembok gitu kan, segede, lu bisa naik ke situ, lu bisa naik, dan dia ngelakuinnya ngikat talinya itu di atas, karena ini kan bangunannya bangunan tua ya, bukan bangunan baru, jadi di atas itu anggaplah, lu bayangin di atas itu rumah yang udah tua, yang gak ada plafonnya, kan ada balok-balok nyusun gitu kan, nah dia ngikat talinya itu di salah satu baloknya itu loh. Dia sambil naik ke tembok pembatas, dia ngikat di situ. Udah, dia semenjak itu mulai banyak nih kejadian-kejadian aneh yang gue alamin dan penghuni kos lain di situ alamin. Kayak dari awal gue ada kejadian yang di kamar gue itu yang gue lagi main game, waktu itu gue inget banget berisikan tuh gue pakai headset. Kalau kita pakai headset yang ujungnya itu pakai headset karet kan pasti kedap suara banget nih. Di situ lu kayak denger kayak ada suara keran air WC gue nyala gitu. Padahal tuh udah gue matiin keran air WC gue. Gue lagi main game, gue tarik suara keran air, nggak ada. Gue pakai lagi nih, lanjut lagi main. Nggak lama, kok kayak ada suara lagi ya. Gue tarik nih, oh nggak ada lagi. Jadi gue kayak dikerjain tuh nggak ada lagi ya. Jadi gue tungguin dulu deh akhirnya. Gue tungguin nih, siapa tahu ada lagi kan suaranya. Nggak ada tuh, gue tungguin ada kali 5 menit lebih, gue tungguin nggak ada nih. Ah udahlah, gue lanjut lagi lah. Gue masang headset lagi, baru gue mau masang headset, itu suara, lo tau suara orang mandi pakai gayung gitu, itu dari WC gue. Pas gue masang langsung, gue denger suara itu, gue kaget dong. Gue langsung bangun ke WC gue liat nggak ada apa-apa. Tapi gayung WC gue udah geletak di lantai. Iya. Terus paginya gue lagi sarapan. Biasa kan orang-orang situ kalau sarapan rame lah ya di situ. Nggak gue doang. Ada salah satu penghuni kos juga namanya, sebut aja Bang Kimar lah ya. Namanya Bang Kimar, dia tuh katanya di malam yang sama gue yang suara keran air itu, dia tuh katanya baru pulang sekitar jam 12-an gitu, dia baru balik, dia ke kamarnya, baru nyampe kamar nih, baru nutup kamar, dia kayak denger suara langkah kaki gitu. Nah Bang Kimar ini sebelumnya gue jelasin ya ke kamar ya, dia ini di sebelah tangga juga di lantai 2. Jadi kamar gue di sebelah tangga lantai 2, di sebelah kanannya. Kamar Bang Kimar ini di sebelah kirinya tangga, dan di bawah kamar Bang Kimar ini kamarnya Kak Desi, kamar almarhum. Jadi kamar kita tuh terhubung gitu loh, terhubung sama-sama di samping tangga. Kamar Bang Kimar di kiri, kamar gua di kanan. Nah, Bang Kimar baru nyampe ke kos, nutup pintu, dia dengar suara itu, suara orang jalan katanya lagi di kakinya tuh kayak diseret gitu, kayak sendal, seret. Katanya Bang Kimar kalau ada orang yang lewat kamarnya, dia kan tangga tuh pasti kelewatan orang mulu dong. Katanya kalau ada yang lewat depan kamarnya itu pasti bayangannya itu ada yang mantul masuk ke dalam kamar karena ada lampu koridor kan. Lampu koridor kos itu pasti ada orang lewat, bayangannya masuk dong. Tapi pas ada suara itu kok nggak ada bayangannya. Ya akhirnya dia penasaran kan, ngecek keluar, bener aja nggak ada apa-apa di depan kamarnya, cuma ada suaranya doang. Tapi gue pas denger itu di warung ibu kos lagi makan kan, lagi sarapan, gue nggak nyeritain apa yang gue alamin. Padahal di malam yang sama gue ngalamin itu yang keran air itu, yang suara orang mandi di WC gue. Gue ngalamin hal yang sama dalam satu malam. Di malam-malam selanjutnya ada kejadian lagi. Waktu itu gue lagi di kos malamnya, gue lagi nonton film di laptop. Tiba-tiba gue lagi nonton, mati lampu. Di sana tuh udah biasa mati lampu. Ya, gue udah niatin ke diri gue buat ya udah tidur aja lah, mumpung baterai laptop ini masih ada.
Karena gue tuh orangnya yang pengennya tuh tidur tuh ketiduran gitu loh sambil nonton. Karena kalau lo tidur emang pengen tidur, niatin tidur susah kan. Tapi kalau tidur ketiduran tuh gampang aja gitu kan, sambil ngapain ketiduran. Nah gue tuh orangnya yang kayak gitu. Pengen tidurnya tuh ketiduran sambil nonton. Posisi laptop masih nyala, filmnya gue ketiduran. Terus gue kebangun lagi. Nggak tahu gue tidurnya tuh berapa menit baru tidur, gue kebangun lagi. Pas gue bangun, aneh, laptop gue ketutup posisinya. Padahal gue nggak nutup tuh laptop. Kok nutup ya laptop gue? Gue buka lagi dong. Udah gue nyoba tidur lagi. Masih udah ngantuk banget tuh kan, udah mulai berasa ngantuk kan, namanya udah ketiduran. Setengah sadar, antara sadar nggak sadar, ada yang ngetok pintu gue. Di posisi mati lampu itu ada yang ngetok pintu kamar gue. Gue mikirnya Bang Bagas, karena Bang Bagas ini lumayan sering kalau lagi mati lampu ngajak gue ngopi ya di depan kamarnya, ngobrol-ngobrol ya kan. Ah, apaan, gue gituin kan. Tok 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 tok. Lang, ini Kak Desi, Lang. Gue langsung yang lagi nggak sadar, tiba-tiba gue langsung melek. Hah? Gue langsung buka, kan ini kasur gue, ini tembok, jadi ini jendelanya. Gue langsung narik hording gue gini, gue bangun. Hah? Gue liat gini keluar, nggak ada apa-apa. Aduh, kata gue, gue tutup jendelanya, tutup hordingnya lagi kan. Gue nyoba langsung buru-buru tidur deh, mumpung nih baterai laptop gue masih ada kan. Paginya, gue bangun nih. Wah, seger kan, udah pagi nih. Listrik juga udah nyala. Tapi kok pas gue liat ke kiri gue, karena laptop gue nggak ada meja di kamar gue, nggak ada meja. Jadi gue kalau mau ngapa-ngapain gue lesehan modelnya. Laptop di samping kasur gue, kok gue liat udah ketutup ya. Udah ketutup lagi. Tapi bukan itu doang, mouse sama kabel chargernya itu udah ngegulung rapih di atas laptopnya. Dan gue bangun, ya masih bingung dong. Gue kayak, hah, ini bener gak sih? Apaan nih? Tuh gue kayak yang gitu kan, kayak yang linglung gue. Gue ngambil handuk, mau ke WC, gue, merinding banget. Gue langsung kayak inget. Jadi si almarhum Kak Desi ini, dia tuh kalau minjem laptop, kalau mau balikin laptop, dia balikinnya serapi ini. Karena kalau gue orangnya nggak rapi, gue orangnya kalau mau kemana-mana, ya laptop pengen gue masukin aja ke tas sama kabel-kabelnya tanpa gue gulung serapi itu tuh. Kalau dia balikinnya pasti rapi, kayak gitu. Ya anjir, apaan nih? Cuma beneran gak nih, ya kan? Apa gue halu nih? Apa gue tadi malam gue secara nggak sadar gue beresin laptop gue? Nggak mungkin. Gue inget banget karena itu laptop gue tinggal aja gitu, kebuka dan filmnya itu masih muter waktu itu. Jadi ada kejadian lagi di malam berikutnya. Waktu itu gue sore-sore, gue baru balik ngampus. Gue bersih-bersih kan segala macam, mandi lah, beresin kamar. Pengen maghrib tuh ya, gue turun ke bawah nyamperin Bang Bagas. Bang Bagas kan kamarnya di bawah nih, di samping kamarnya Kak Desi. Gue kamarnya Bang Bagas, gue liat, Bang Bagas lagi main PS. Gue lagi main bola nih, gue ikutan nih. Lumayan kan anak kos kan, liburan nih ada PS. Ini mau maghrib nih, emang katanya nggak boleh kan kalau mau maghrib ada aktivitas, kita kayak yang namanya anak muda lah ya. Udah gitu di kosan gitu kan kayak bebas aja kan. Kita main lah, suara gede kan. Di tengah-tengah lagi main, Bang Bagas nih naruh stick PS-nya. Matiin gue kayak, lu ngapain Bang? Ayo udah lanjut. Dia gini, nunjuk, lu denger gak? Apaan sih? Udah yuk lanjut ah. Gue kayak yang bodo amat gitu, karena emang lagi seru main kan, tiba-tiba dia berhenti kayak gitu. Terus di sticknya itu dipencet tombol start yang berarti pause kan. Plak, dipencet, suara game yang tadinya berisik di kamarnya itu tiba-tiba hening, nggak ada suara. Terus dia gini, lu denger nggak sih Lang? Dia, wah parah. Di situ gue berdua sama Bang Bagas denger suara cewek nangis. Cewek nangis dari samping kamar Bang Bagas, dan itu kamarnya Kak Desi. Dia kayak, Lang, oh iya ya, kayak gitu gue sama dia. Ini beneran gak nih? Kayak suara nangis itu yang nggak ngeraung-ngeraung gak kayak, gitu, yang sendu ya kan? Apaan nih itu gue? Gue nyoba deketin kan ke tembok, gue deketin tembok, tiba-tiba yang langsung suara nangis itu berubah jadi suara cewek ketawa. Gue lari sama Bang Bagas keluar kamar, nggak pakai aba-aba lagi. Kayak gue langsung panik berdua keluar lari kan. Gue mau balik ke kamar,
Bang Bagas bilang, jangan lari situ. Gue ngikut Bang Bagas, lari ke warung ibu kos. Sampai warung ngambil minum berdua kan, jebret. Itu nggak ada ibu kosnya lagi dalam rumah. Mau ngambil minum, segala macam, nenangin diri lah ya. Nah, Bang Bagas bilang gini ya, Lang, ya itu nggak sekali aja gue denger, Lang. Jadi waktu malam pertama Kak Desi meninggal itu, di malamnya itu Bang Bagas juga denger suara kayak gitu, tapi karena katanya Bang Bagas tuh katanya udah capek apa gimana, jadi dia nyuekin aja udah gitu. Keadaan di situ tuh kayak gitu loh, mulai banyak yang aneh-aneh. Jadi penghuni situ mulai banyak yang cerita-cerita, nemuin nih lah, apa kayak ada suara ini ya, ada suara ini ya. Setiap sarapan tuh di ruang ibu kos ada aja gitu, cerita-cerita kayak gitu. Tapi gue kayak yang diem aja sama Bang Bagas. Gue sama Bang Bagas tuh orang yang nggak pernah cerita sama orang lain kalau ada apa-apa. Tapi kalau orang lain kan jadi perbincangan kan. Kalau gue denger aja gitu sebagai penikmat kan. Tapi gue Bang Bagas nggak mau nyeritain, nggak berani. Gue kelupaan nih Bang Kimar sebelum yang dengar suara jalan di depan kamar itu dengar suara bayi nangis. Dia mau naik ke tangga itu denger suara bayi nangis gitu. Tapi ya sama dia, bayi ini suara bayi siapa nih? Udah. Nah, penghuni lain tuh kebanyakan kayak gitu ceritanya. Denger suara bayi nangis, denger suara cewek nangis, denger suara langkah kaki orang jalan depan kamarnya gitu. Itu kayak udah makanan sehari-hari aja orang-orang situ kayak gitu ceritanya gitu. Nah, Kak Cindy nih semenjak kejadian yang Kak Desi gantung diri tuh, Kak Cindy ini jarang balik ke kos. Paling seminggu 2 kali gue ketemu dia di kos. Dia katanya emaknya orang tuanya lagi sakit. Jadi dia jarang balik ke kos, dia kudu harus balik ke rumah buat ngurusin orang tuanya. Ya semuanya berubah aja lah gitu intinya kan ya. Si ibu kosnya sama si suaminya itu miara anjing. Miara anjing lumayan banyak waktu itu. Anjing-anjing itu banyak banget lah. Dan anjing-anjing ini yang chill gitu, nggak suka ganggu orang lah, lucu-lucu lah, bukan anjing-anjing yang gede, bukan. Nah, semenjak kejadian itu, anjing-anjingnya ini tuh jadi sering aneh gitu loh, gonggong-gonggong sendiri. Nah, suatu sore, gue lagi di kamar nih, denger suara anjing-anjing ibu kos ini gonggong-gonggong nggak jelas. Ada apaan sih di luar kan? Gue buka kamar, si anjing ini lagi ngegonggong ke arah tangga. Jadi dia di bawah gue ngelongok ke bawah gini kan, si anjing-anjing itu rame lagi ngegonggongin ke arah tangga. Berarti kan ada yang mereka notice gitu loh. Apa itu? Panik kan si orang-orang yang di situ juga, yang lagi di warung-warung ibu kosnya juga udah ngeliatin kan. Terus ibu kosnya, gue ngeliat ibu kos sama suaminya lagi bawa anjing-anjingnya masuk ke dalam rumah satu-satu kan. Nah, udah gue balik ke dalam kamar, nggak lama ada yang ketok-ketok pintu kamar gue. Gue deg-degan dong, mana baru ada suara anjing-anjing itu kan, dari anjing-anjing baru gonggong kan. Udah ketok, tok lagi, tapi suaranya kayak orang mau buru-buru masuk gitu loh. Tok. Woi Lang, oh Bang Bagas ternyata. Gue buka pintu, Bang Bagas kan masuk. Makanya panik kan. Lang, malam ini gue tidur di kamar lu ya, kata dia. Gue gak mau tidur di kamar gue. Lah, gue nanya kan ada apa nih? Lu tau gak Lang, tadi pas ibu sama om masukin anjing-anjingnya itu ke dalam rumah, lu tau gak, itu dia ngetok-ngetok pintu kamar gue Lang, tadi. Pas gue buka Lang, itu ternyata gue liat Cindy yang lagi ngetok-ngetok pintu kamar gue. Gue langsung lari Lang ke WC, takut banget tadi gitu. Lah gue bingung dong, kenapa Kak Cindy ngetok-ngetok pintu kamar dia, kok dia lari ke WC? Gue tanya gitu kan ke Bang Bagas. Lang, ya ampun Lang, gimana gue gak lari ke dalam WC? Orang Cindy-nya aja dari tadi lagi teleponan sama gue, dan dia lagi di rumah orang tuanya. Jadi lu bayangin, lu lagi teleponan sama temen lu, ya kan? Temen yang lagi lu telepon ini, lu tahu dia lagi di suatu tempat yang lumayan jauh. Tapi tiba-tiba dia ngetok-ngetok pintu kamar lu. Loh, siapa? Kok lu ada depan gua gitu? Hah? Enggak, aku lagi di sini gini. Ini siapa dong yang depan gua? Gitu. Ya kayak dia lari kan ke dalam WC, saya takut. Ya udah, abis itu dia kamar gua kan. Itu dia nyeritain itu. Itu kayak gue denger, beneran? Anjir, kata gue ngomong kayak gitu. Terus gue tanya kan, gimana itu ekspresinya pas dia
ketok-ketok pintu kamar. Itu bukan ngetok sih Lang, kayak gedor Lang, pengen maksa masuk. Jadi kan ngetok sama gedor beda ya. Iya. Terus ya mukanya kosong, mukanya si Cindy kosong, kata si Bang Bagas. Gue takut lah, orang gue dari tadi teleponan sama dia. Terus ada tiba-tiba depan kamar gue. Gue lagi nyantai nih sama Bang Bagas kan, lagi weekend nih kalau nggak salah. Lagi weekend, lagi rame. Suara orang ngobrol juga lagi rame di warung kan, kedengeran sampai kamar gue. Tiba-tiba ada suara, ini sore-sore ya, sore-sore loh, bukan malam. Ada suara cewek teriak dari arah tengah kos lapangan. Cewek jerit gitu. Wow. Gue Bang Bagas lihat-lihatan dong, langsung keluar kan. Langsung lah, apaan nih? Yang penghuni-penghuni lain juga di situ kayak, apaan nih? Kan udah rame kan. Nggak ada apa-apaan. Cuman suara gitu doang. Suara cewek jerit tapi semua penghuni kos denger. Waktu itu pernah gue sarapan juga tuh. Gue mesen mie. Ibu kos bilang, ngasih mie ke gue. Lang, ini Cindy mesen mie nih. Sebelum kamu kesini dia kesini duluan terus mesen mie. Tapi dia nggak balik-balik lagi kesini, nanti kalau kamu udah selesai makan tolong anterin dia ke kamarnya gitu, kata. Oh iya, kata gue. Udah selesai gue makan, gue ke kamarnya Kak Cindy lah. Akhirnya gue chat tuh Kak Cindy kan, Kak nih mie lu nih, karena gue ngetok-ngetok pun nggak dijawab nih, ngetok-ngetok pintu kamarnya nggak ada jawaban. Udah gue balik lah ke warung ibu kos. Bu nih Cindy-nya nggak ada nih, ini mie-nya saya makan aja, ntar kalau Cindy mau mesen lagi juga dia bisa mesen sendiri kok, kayak dia ketiduran lagi deh, begituin kan sama ibu kos. Oh yaudah, kata ibu kos. Bang Bagas keluar ngeliat gue lagi makan mie-nya Kak Cindy. Udah makan mie aja, mana 2 mangkok lagi tuh, yang satunya udah habis. Kayak gitu, goyan-goyanan dia, ledek-ledekan dia ke gue lah. Agak ini mie-nya Kak Cindy, dia mesen tapi kagak dimakan. Tiduran lagi kali tuh. Bang Bagas langsung gini, gue lah ngeliat dia kayak yang bingung gitu. Apa? Gue. Terus ini klise sih sebenarnya, kayak di film-film. Jadi pas gue lagi bingung gitu, tiba-tiba Kak Cindy ngechat gue, telepon. Mie apa Lang? Gue nggak mesen mie, gue lagi di rumah orang tua gue, kayak gitu. Gue jadi kayak, dia lagi di rumah orang tuanya men. Yang mesen mie tadi siapa? Gue ngechat dia, gue telepon dia pas di depan kamar itu kan, mie lu nih Kak. Iya. Kan gue gitu kan, gue chat. Tiba-tiba dia balas chat gue dong. Lagi ada posisinya gue lagi ngomong Bagas, lagi bingung nih. Bang Bagas juga nggak berani bilang kali, karena di situ ada penghuni lain juga, ada 1-2 orang penghuni lain juga. Kita jadi kayak yang udah sama-sama tahu aja dari yang kejadian Bang Bagas digedor itu pintunya. Kayaknya menyerupai lagi nih. Cuman yang kena prank ibu kos. Waktu itu pulang ngampus gue malam-malam. Jadi pulang ngampus gue lanjut kegiatan organisasi di kos. Sekitar jam 10 malam nih, baru naik tangga, gue denger suara bayi nangis lagi. Tapi suara nangis bayinya itu dari kamar gue. Gue naik kan dari bawah ke atas, kok kayak di kamar gue ya. Gue naik pelan-pelan kan, was-was, tak, makin ke atas, makin ngedeket kamar gue. Wah bener nih di kamar gue, anjir. Gue nyampe depan kamar, wah beneran ada suara anak bayi di dalam kamar gue. Kok aneh ya, kamar yang gue kunci dari pagi, balik-balik gue ke kosan, kok ada suara anak bayi di dalamnya. Aduh, akhirnya gue ke situ langsung ke kamarnya Kak Sarah nih. Gitu loh, gue ke kamarnya Kak Sarah kan. Sebelumnya si Kak Sarah ini pun sering dengar suara anak bayi itu. Pernah sewaktu malam juga, gue pernah sebelum yang kejadian gue balik kegiatan ini, gue pernah waktu itu ke kamarnya Kak Sarah buat nanyain yang suara anak bayi ini, karena suara anak bayi ini sering juga muncul. Gue nanya kan sama Kak Sarah, gue ngetok pintu kamarnya, Kak Sarah sering dengar suara anak bayi nangis nggak sih kalau malam-malam? Iya dengar. Itu suara anak bayinya siapa ya Lang? Dia malah nanya, karena gue ngiranya dia punya anak bayi gitu loh. Karena yang suami istri di sini dia doang, sama yang di atas dia doang, yang di bawah ada lagi. Cuman yang di atas kan dia doang. Gue ngiranya dia punya anak bayi baru gitu. Ya nggak tahu kan, soalnya dia orangnya ya ansos gitu, jarang keluar. Gue nanya sama dia kan, enggak Lang, itu anak bayinya siapa ya Lang ya? Lah jadi dia pun denger tapi dia nggak tahu itu anak bayi siapa. Ya dugaan gue salah gitu loh, itu bukan anaknya dia. Dia malah nanya gini, Lang, setiap malam aku ngeliat dia Lang, kok
ada teman kamu cewek di depan kamar kamu, nggak kamu suruh masuk, kata dia gitu. Jadi dia ini kamar gue, kamarnya dia sebelah gue, tapi dia tuh yang letter L gitu loh kamarnya, jadi kamarnya lebih luas. Pintunya dia di sini, pintu gue di sini. Jadi pintu kamarnya di sini, sampingnya jendela, jadi dia bisa ngeliat ke depan, ke koridor tuh langsung ngeplong gitu. Dia bisa ngeliat. Katanya di depan kamar gue setiap malam sering ada cewek. Kok cewek? Nggak suruh masuk. Cewek mana kak? Temen kampus gue rata-rata cowok. Gue gituin kan. Kok temen cewek ada 1-2, tapi ya masa ya ke kos gue gitu. Jarang, nggak pernah. Yang sering ke kos gue tuh ya temen-temen kampus gue yang cowok aja gitu loh, kalau ada keperluan. Yang cewek nggak pernah. Di situ udah aneh. Gue inget sama kejadian yang pintu kamar gue tuh sering diketok gitu loh setiap malam. Jadi setiap malam tuh pintu kamar gue sering diketok. Gue nyampe depan kamar, wah gila, gue nggak tahu lagi nih mesti ngapain kan. Tiba-tiba ada suara anak bayi di kamar gue. Ya gue ngetok pintunya Kak Sarah karena gue nggak berani masuk sendiri. Gue ngetok pintu kamar Kak Sarah, yang gue nggak tahu yang keluar Kak Sarah antara Kak Sarah sama Kak Dito, terserah lah siapa aja, yang penting temenin gue gitu loh. Yang keluar Kak Sarah waktu itu, Kak Sarah yang mukanya yang udah ketakutan gitu loh, kayak udah panik. Dia pun denger ternyata. Kak Sarah denger kan? Iya, dia dari kamar gue loh gitu. Iya kata dia. Jadi yuk kita lihat tuh bareng-bareng. Ibaratnya gue minta temenin dia buat gue buka pintu kamar gue dan kita lihat ada apa di dalam gitu loh. Ya udah dia ngeyahin, dia ngikut di belakang gue gitu. Jadi gue nyari kuncinya dulu di dalam tas. Lagi gue nyari ngudek-ngudek kunci di dalam tas, suara anak bayinya hilang. Tiba-tiba hilang. Tadi ada suara anak bayi di kamar, hilang suaranya. Gue lihat-lihatan sama Kak Sarah kan. Ya udah nggak ada apa-apa dong berarti. Ya udah Kak, sini aja dulu temenin. Gue ngeri di dalam ada apa-apaan. Gue mau masukin kuncinya ke dalam lubang kuncinya. Tiba-tiba pintu gue digedor men dari dalam. Dari dalam digedor. Jadi gue langsung kayak, apaan nih? Langsung kaget gue. Gue setengah jatuh kan, nyender di tembok balkon. Gue kaget. Kak Sarah udah masuk ke dalam kamar ya waktu itu. Dia ngumpet gini. Dia udah ketakutan juga kan. Apaan nih anjir? Diteriak Kak Sarah. Udah gak usah. Gak usah masuk. Ya gak bisa dong, ini kamar gue men. Ya kan? Gue penasaran ada apa di dalamnya. Ngeri ya, ada sesuatu emang dalam kan. Gue bukan yang takut ada kayak gitu ya, takut ya mungkin lebih ketakut kayak ada maling apa kayak gimana kan ya, tapi nggak mungkin juga digedor-gedor pintu kamar gue di dalam mau ngapain. Gue kayak ngerangkak kan, setengah ngerangkak gitu. Gue mau ngeliat ke lubang ke kamar gue dari lubang kuncinya nih, karena si lubang kuncinya ini pintunya nih yang pintu jadul gitu loh, yang kuncinya itu di ujungnya ada gerigi. Itu kan lubang pintunya gede gitu ya, kayak angka 8 kan. Ya udah gue coba ngintip di situ. Keadaan kamar waktu itu gelap tapi masih kelihatan karena lampu WC gue nyala terus, nggak gue matiin. Lampu WC yang di kamar gue tuh nggak pernah gue matiin, tapi lampu kamarnya mati. Terus gue nengok, ngintip, itu ada bayangan kan, kayak cewek lewat gitu, sekelebat sesuatu lewat masuk ke WC gue, dan diikutin ada tali tambangnya itu. Gue langsung yang kaget lagi kan. Terus Kak Sarah, ada apaan? Gak tau dah. Gue langsung cepet-cepet buka kamar ya kan. Berat, gue buka, gue lari ke WC, gue lihat nggak ada apa-apaan. Malam itu gue capek, kondisi lagi capek kan. Gue ngalamin itu juga, kondisi badan gak enak lah. Gue kayak lemes banget, apa segala macem kan. Nggak bisa tidur gue, itu malam itu. Ini gue bener-bener mau tidur tapi nggak bisa tidur. Kayak gue ngerasa kamar kok gerah banget ya. Padahal kipas angin gue udah gede banget gini, tapi gue masih nggak bisa tidur. Ya, akhirnya gue chat Bang Bagas kan malam itu. Sekitar jam berapa ya, lewat jam 12 malam lah, gue lupa jam berapa. Gue ngechat Bang Bagas, Bang udah tidur belum? Gue numpang tidur dong di kamar lo gitu ya. Belum lah, kata dia, belum tidur. Ya udah kebetulan nih, gue numpang tidur di kamar lo ya. Udah gue ke kamar Bang Bagas, baru gue keluar kamar mau belok ke tangga, gue denger suara langkah kaki dari bawah, dari tangga bawah mau naik ke atas. Gue liat ternyata itu Kak Cindy.
nggak aneh gue lihat Kak Cindy pulang malam-malam gitu, karena emang orangnya dia nggak terikat waktu banget. Dia tuh sering pulang jam berapa aja. Emang ya kayak cewek-cewek gaul situlah kan intinya dia tuh. Kayak, weh Kak, malam banget baliknya. Ya kita basa-basi lah segala macam. Iya nih Lang, gue baru ini gitu. Oh ya udah, gue kayak yang mau menyudahi percakapan gue gitu kan sama dia. Yaudah ya Kak, gue mau ke kamarnya Bang Bagas dulu gitu, mau numpang tidur. Oh iya kata dia. Udah gue ke kamar gue juga dulu kata dia gitu. Gue habis ngobrol, gue balik ke bawah dan naik ke atas. Tiba-tiba gue lagi turun pelan, dia berhenti nih. Dia nanya sama gue, Lang, lu kenapa sih? Kok lemes gitu deh kelihatannya, lesu? Iya nih Kak, leher gue sakit kata gue. Badan gue lemes banget, leher gue pegel banget, sakit banget, kayak gue salah bantal dah. Terus dia bilang gini, sama nih Lang, leher Kak Desi juga sakit banget. Langsung Kak Cindy ngomong gitu, leher Kak Desi sakit banget. Tapi suaranya itu bukan suara Kak Cindy, tapi suara Kak Desi. Gue langsung waduh apaan lagi nih kata gue. Gue langsung lemes. Gue mau balik badan, tapi gue nggak mau cepet-cepet balik badan kan, takutnya gue nggak kuat liatnya. Gue pelan-pelan gini kan, saat balik badan nggak ada apa-apaan men sekarang. Di hadapan gue kosong, nggak ada apa-apaan. Yaudah gue turun, gue coba kuat kan di situ. Gue turun lagi, lanjut turun tangga. Terus tiba-tiba ya gue kayak denger suara cewek kayak ngep-ngep gitu. Kayak gitu loh. Gue lihat ke atas, di situ udah ada Kak Desi yang kegantung, lengkap pakai daster tidur warna merahnya dia kayak gitu, melotot ke gue matanya, ke gue gitu. Gue ngeliat ke atas gini kayak, aduh, gue lemes banget di situ. Gue kayak udah pengen pingsan, tapi gue nyoba kuat kan. Gue tadinya diri, gue tiba-tiba nyender ke tembok gitu kan, gue ngeliatin ke atas. Aduh. Karena gue tahu ini yang gue lihat ini bukan orang yang masih hidup. Iya. Gue tahu ini bukan orang yang masih hidup yang gue lihat. Yaudah, gue nyoba kuat kan di situ. Gue nggak mau mikirin apa-apa. Gue langsung ke kamar Bang Bagas. Gue nyampe kamar Bang Bagas langsung, Bang mau tidur. Lu kenapa sih? Enggak, gue mau tidur. Gue gitu aja. Gue bilang sama dia. Lu kenapa sih? Enggak, gue mau tidur aja. Gituin. Ntar gue ceritain deh Bang. Tuh gue nggak sekarang. Siangnya nih, pagi bangun seperti biasa ya, siang ya, gue ngajak, pada hari itu juga yang malamnya gue bisa ngalamin itu, gue langsung ngajakin Kak Cindy sama Bang Bagas buat nongkrong sorenya. Kita ngomongin nih, gimana nih, karena ya nggak bisa gini terus gitu loh, ya kan. Kita janjian di kafe sorenya, kita ngobrol segala macem. Si Kak Cindy ini enak nih, lagi enak banget moodnya. Karena sebelumnya kita pun nyeritain ke Kak Cindy, nyeritain yang kita udah alamin nih, yang gue sama Bang Bagas udah alamin. Dia tuh kayak orangnya, apaan sih, seringnya kayak gitu loh, denial. Sering denial gitu sama kayak gitu-gitu. Nah tapi pas lagi sore itu dia tuh lumayan enak moodnya. Lumayan dengerin kita gitu kan. Iya, sampai kayak gitu. Iya. Kita cerita, dia langsung ngasih tahu suatu rahasia sama kita semua. Ternyata yang si almarhum ketika saat bunuh diri itu dia lagi mengandung 3 bulan. Lagi mengandung kondisinya. Dan emang yang pas itu emang yang tahu tuh cuma almarhum Bang Anto sama dia, sama Kak Cindy ini. Si almarhum tuh ceritanya cuma Kak Cindy sama si Bang Anto ini, yang almarhum Bang Anto. Makanya kayak gue mikir, oh iya pantesan sering ada suara anak bayi ya, atau gue mikir kayak gitu. Pas sore itu gue langsung mikir kayak gitu. Di situ gue diajakin Kak Cindy sebenarnya buat ke rumah kenalan dia, kenalan nyokapnya. Jadi sebutlah orang ini tuh kayak orang bisa, orang dalam tanda kutip bisa lah, ngerti sama yang kayak gitu. Sebut aja namanya Bu Mei, karena dia cerita, karena ya udah nggak boleh disebutin lah namanya kan, samaran ya, sebutnya Bu Mei. Nah, Bu Mei ini orang bisa, ya kita ke rumahnya lah bertiga. Selesai dari kafe itu kita bertiga ke rumahnya. Kita nanya nih, Bu, bisa nggak ya bantuin kita gitu? Bantuin apa nih? Kata ya Kak Cindy cerita, nih kayaknya teman-teman saya ada yang mau ceritain deh. Gini di tengah. Ya udah gue ceritain dong akhirnya dari awalnya kenapa
kan kejadiannya awal mulanya. Di tengah-tengah cerita ya si Bume ini tunggu. Dia minta gue stop cerita, dia narik tangan gue, tadi dong tangannya ya. Jadi dia kayak megang tangan gue doang, dia ngerem lama tuh, terus dia lepas kayak gitu, kayak dia udah tahu gitu, kayak udah ini kayaknya ada sesuatu deh yang di kamarnya dia yang belum dibersihin gitu, di kamarnya Kak Desi. Kamu cari deh suatu barangnya deh, terus kamu bawa ke sini. Dia bilang gitu, kamu bawa ke ibu. Gue nanya barangnya apaan bu? Dan ntar juga kamu tahu. Dia bilang gitu sama gue. Apaan nih kata gue? Ya gue ngikutin instruksinya doang kan, gue cari kan. Gue ke kos balik bertiga tuh sama Bang Bagas sama Kak Cindy. Kita minta izin buat ke kamarnya almarhum. Kita buka kamarnya dan gue kaget di situ. Karena pas lihat kamarnya ya barang-barang di situ semua masih ada. Belum diberesin. Gue nanya sama ibu kos, bu ini kenapa barang-barang gue masih ada di sini? Iya soalnya katanya keluarganya ada yang mau ngambil tapi nggak tahu sampai sekarang nggak diambil udah berapa bulan katanya. Gitu kata ibu kosnya. Kita carilah barang yang dimaksud Bume itu kan. Gue udah lemarinya gue buka kan masih ada semua baju-bajunya segala macem. Kira gue nemu suatu barang dan itu barangnya tali tambang. Nah ini sisaannya, karena dia kan beli nggak tahu ya, beli berapa meter dipotong sama dia kan. Nah itu sisaannya ada di lemarinya dia. Gue dapet, gue kayak ini barang yang gue yakin ini nggak mungkin salah lagi. Ini maksud sama Bume. Kira gue bawa ke dia, gue bawa ke Bume kan, gue bertiga balik ke rumah Bume, gue kasih, ini bu ya barangnya. Iya kata dia, benar berarti. Simpen lah Bume, tali tambang itu, gitu loh. Berapa hari kemudian bener udah nggak ada lagi. Apa emang kebetulan gue nggak tahu. Kebetulan emang lagi nggak ada kejadian, tapi kebetulan nggak ada kejadian apa-apa semenjak si tali itu dipegang Bume. Dan dapat kabar tiba-tiba dari Kak Cindy. Dan ternyata Bume kecelakaan. Si Bume nya kecelakaan. Terus Kak Cindy cerita, Bume ini kan miara kucing ya. Dia ini ada kucing, kayak kucing ras gitulah. Terus anak-anaknya banyak. Namanya kucing kan ada yang jantan, ada yang betina nih. Si anak-anaknya juga banyak kan. Katanya, kata si Kak Cindy, Bume cerita sama Kak Cindy nih. Itu kucing-kucingnya yang anak-anaknya itu mati semua dalam satu malam. Terus kemudian yang indukannya mati juga anak kucingnya. Makanya dia kayak, ini yang jantannya jangan sampai mati nih. Mau dibawa entah gue lupa waktu itu mau dibawa mau dititipin ke rumah saudaranya apa mau dibawa ke dokter hewan karena udah lumayan sakit juga waktu itu yang jantan nih kan lagi dibawa. Nah lagi bawa kucing itu kecelakaan si Bume-nya. Untungnya nggak sampai yang parah banget, cuman waktu itu kalau nggak salah kaki apa tangannya dia gitu kayak patah, kecelakaan. Dan Bume nggak mau lagi megang talinya. Oke. Jadi bukan aneh ya, dia yang minta gitu loh. Dia yang minta buat tali itu dia yang megang. Tapi tiba-tiba mau dibalikin ke Kak Cindy, ya Kak Cindy nggak mau dong. Ya tetap Bume kekeh, nggak mau, saya nggak mau megang. Jangan sampai ada di rumah saya intinya. Ini kamu buang aja, kamu gimana terserah. Tapi gue mikir, kalau dibuang, ini gue ngeri bala nih. Iya. Ya kan? Akhirnya gue ngeri dia ini di tali itu ada apa-apaan kan. Karena aneh ya, biasanya kan apa ya kayak kris atau apa gitu kan. Suatu itu tersimpan di situ, tapi ini enggak, ini tali tambang biasa. Akhirnya ya Kak Cindy nggak mau, ya akhirnya gue yang ambil. Gue kasih ke guru ngaji gue, guru kebatinan gue waktu itu. Karena gue punya guru juga waktu itu, gue kasih ke dia. Akhirnya gue ceritain lah kejadiannya dari awal anak guru gue. Oh ya udah gini. Ya di sini om yang simpen, ya om simpen ya gini ya. Terus dari guru gue manggilnya om kan ya. Si om ini sempat main juga ke kosan gue, sempat ngeliat-ngeliat. Nggak tahu dia mau ngapain, gue nggak ngerti. Kayak sampai sekarang masih dipegang guru gue. Dan setelah itu seminggu kemudian udah gue pindah buat PKL. Gue nggak tahu ada kejadian apa lagi.